Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Sartifa dengan NIM 2522093. Saya berasal dari kelas PTIK 6C. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pembimbing, yaitu Bapak Rian Armanda MPDT. Di sini dengan materi UAS-nya yaitu jaringan nirkabel, yaitu ada empat sub pembahasan mengenai yang pertama yaitu ada antena, yang kedua itu adalah internet satelit, yang ketiga ada jaringan seluler, dan yang keempat ada jaringan ad hoc. Pada keempat materi sub pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu di sini yang harus dijelaskan yaitu definisinya, komponen-komponennya atau bagian-bagiannya, tujuan, manfaat, dan jenis-jenisnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan bab pertama mengenai antena. Antena ini kita tahu antena ini cara bagaimana sinyal WiFi dari modem bisa sampai ke HP kita, atau bagaimana TV bisa menangkap siaran meskipun tanpa kabel. Ada pada sebuah komponen penting yang ada dan seringkali kita tidak sadar keberadaannya. Antena ini di dalam jaringan dunia perkabelan atau nirkabel ibaratkan jembatan yang tak terlihat, yang menyambungkan satu perangkat yang satu dengan perangkat yang lain melalui gelombang elektromagnetik. Nah, tanpa antena, sistem komunikasi nirkabel seperti WiFi, radio, Bluetooth, dan jaringan seluler tidak akan berfungsi. Bahkan, internet satelit dan komunikasi antar pesawat luar angkasa pun semuanya bergantung pada antena. Nah, jadi antena ini adalah jembatan untuk jaringan yang ada di dunia. Nah, yang pertama itu ada pengertian antena. Antena ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Jadi, pada saat perangkat seperti router mengirim data, antena ini bertugas untuk memancarkan sinyal dalam bentuk gelombang ke udara. Sebaliknya, ketika perangkat menerima sinyal dari udara, antena menangkap gelombang tersebut dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca oleh perangkat. Dalam konteks jaringan nirkabel, antena berperan sangat penting karena semua proses komunikasi data antar perangkat seperti komputer, HP, laptop, printer wireless, bahkan smart TV, semuanya sangat bergantung pada antena. Nah, kita masuk pada fungsi antena pada dalam jaringan nirkabel. Nah, fungsi utama antena ini yaitu mengirim sinyal. Mengirim sinyalnya maksudnya di sini yaitu antena ini untuk memancarkan atau transmitter yang berfungsi sebagai menyebarkan sinyal dari perangkat ke ruang bebas. Yang kedua, menerima sinyal. Antena ini sebagai penerima, yaitu sebagai penangkap gelombang yang datang dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, menambah jangkauan. Maksudnya, antena ini memperluas area mencangkup sinyal. Semakin baik antenanya, semakin baik pula luas jangkauan sinyalnya. Nah, yang keempat, menentukan arah sinyal. Jadi, jenis antena tertentu bisa memfokuskan sinyal ke satu arah agar lebih kuat dan efisien, terutama untuk jarak yang lebih jauh. Yang kelima, ada menstabilkan koneksi. Maksudnya, dalam sistem komunikasi modern, antena ini juga membantu menjaga stabilitas dan kualitas sinyal, terutama di area padat dan kompleks. Yang keempat, ada jenis-jenis antena.
Antena ini hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi sebagai kebutuhan. Ada jenis-jenis antena secara umum, yaitu antena omnidireksional, yaitu antena yang menyebarkan sinyal ke. Yang pertama ada antena omnidireksional, yaitu antena ini menyebarkan sinyal ke segala arah secara merata, mirip seperti bohlam yang menyebarkan cahaya, cocok digunakan di rumah dan kantor kecil. Contohnya yaitu antena bawaan pada router, wifi, akses point di sekolah atau warnet. Yang kedua ada antena direksional, yaitu jenis antena ini memancarkan sinyal hanya ke satu arah tertentu karena fokus kekuatan sinyalnya lebih besar ke arah yang dituju, tapi antena ini sangat lemah di belakangnya. Contohnya yaitu point to point wifi antar gedung. Ada juga antena outdoor jarak jauh. Yang ketiga ada antena parabola, yaitu menggunakan piringan berbentuk parabola untuk memfokuskan dan memperkuat sinyalnya yang sangat sempit tapi kuat, bisa menjangkau puluhan bahkan ratusan kilometer. Contohnya komunikasi satelit, internet VSAT di pelosok. Yang keempat ada antena Yagi, yaitu antena ini berbentuk seperti sirip panjang dengan batang-batang kecil, sering digunakan di rumah-rumah untuk TV analog atau wifi outdoor, cocok untuk arah tertentu dengan jangkauan yang menengah. Yang kelima ada antena panel. Antena ini mirip seperti papan kecil, biasanya digunakan untuk menyebarkan sinyal ke satu ruangan besar atau aula. Yang keenam ada antena grid. Antena ini mirip dengan parabola, tetapi bentuknya itu seperti kisi-kisi. Tahan terhadap angin karena berlubang dan cocok untuk pemakaian luar ruangan. Yang ke poin selanjutnya ada komponen utama antena. Antena ini memiliki bagian-bagian terpenting untuk bekerja bersama untuk menerima dan memancarkan sinyal. Beberapa komponen utamanya ada driven elements, yaitu bagian aktif dari antena yang langsung terhubung dengan sumber sinyal atau perangkat yang penerima. Yang kedua, sebagai reflektor, yaitu bagian ini memantulkan sinyal ke arah driven elements, memperkuat sinyal ke arah tertentu saja. Yang ketiga, ada direktor. Biasanya berupa batang kecil di depan driven element yang membantu memfokuskan sinyal ke arah tertentu untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Yang kelima, ada koaksial kabel, yaitu kabel yang menghubungkan antena ke perangkat jaringan. Kabel ini penting karena kualitasnya mempengaruhi perform sinyal. Yang ke poin selanjutnya ada karakteristik antena yang perlu kita pahami. Dalam istilah antena ini banyak digunakan beberapa istilah teknis yang sering muncul di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada gain atau DBI, yaitu semakin tinggi gain semakin jauh pula sinyal bisa dipancarkan, karena antena direksional biasanya memiliki gain yang lebih tinggi daripada omnidireksional. Yang kedua yaitu polaritas. Sinyal bisa dipancarkan secara vertikal, horizontal, atau sirkular. Harus cocok antara pengirim dan penerima. Yang ketiga ada voltage standing wave ratio, yaitu menunjukkan seberapa baikkah sinyal ditransmisikan dari perangkat ke antena. Nilai idealnya adalah mendekati 1:1. Yang ketujuh, poin ketujuh ada contoh penggunaan antena dalam kehidupan nyata. Bisa kita lihat pada contoh kehidupan nyata, yaitu router wifi yang ada di rumah, yaitu menggunakan antena omnidireksional dan menyebarkan sinyal ke semua ruangan. Yaitu contoh nyata lain, koneksi antar gedung sekolah, yaitu digunakan antena direksional untuk jangkauan jauh. Yang ketiga, internal satelit di daerah pelosok, itu menggunakan antena parabola. Yang keempat, ada sistem pemantauan CCTV jarak jauh, yaitu menggunakan antena grid atau panel.
Poin selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan antena. Meskipun terlihat sederhana, kita beranggapan bahwa antena ini tidak ada hadapannya. Jadi, kalau antena itu seperti suatu masalah itu harus ada cara untuk memperbaikinya. Nah, yang pertama itu gangguan sinyal. Gangguan sinyal yaitu dari perangkat elektronik lain. Cuaca ekstrim yang bisa mempengaruhi kualitas sinyal, terutama antena luar ruangan. Nah, pemasangan yang salah bisa membuat sinyal ini lemah atau tidak sampai ke area yang dituju. Selanjutnya ada arah antena. Arah antena ini sangat penting untuk salah satu membuat sinyal yang lebih optimal, karena arah antena ini bisa saling berhubungan dengan antena lainnya. Jadi kesimpulannya, antena ini adalah komponen vital dalam setiap sistem jaringan nirkabel. Tanpa antena ini tidak akan ada komunikasi tanpa kabel. Sehubung kita bisa berhubungan langsung dengan internet, seperti kita menonton TV analog. Nah, bahkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh, karena ada antena ini bisa untuk memancarkan dan menangkap sinyal langsung. Dengan mengenal jenis-jenis antena, fungsinya, dan cara-cara kerjanya, kita bisa lihat lebih bijak dalam menggunakan jaringan nirkabel, terutama pada antena ini. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua tentang internet satelit. Nah, internet satelit ini kita bisa berbicara tentang akses internet yang terlihat biasanya adalah pada WiFi, kabel fiber optik, atau jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Namun, kita juga bisa membayangkan bagaimana orang yang tinggal di daerah terpencil, di pegunungan, di pelosok, atau di pulau-pulau kecil, atau bahkan di tengah laut bisa mendapatkan akses internet. Nah, jadi kita perlu internet satelit ini. Teknologi ini mungkin orang dimanapun di dunia, bahkan di tempat yang tidak tersentuh kabel atau menara BTS, tetap bisa terhubung ke internet. Dan inilah yang menjadi internet satelit sebagai salah satu inovasi terpenting dalam sejarah komunikasi digital modern. Pengertian internet satelit. Pengertian internet satelit ini adalah sebuah teknologi komunikasi data yang mungkin aksesnya internet ini menggunakan satelit komunikasi sebagai penghubung antara pengguna dan jaringan global. Alih-alih menggunakan kabel serat optik atau gelombang radio dari menara seluler, sinyal data dikirimkan melalui satelit yang berada di luar angkasa, pengorbitan bumi di ketinggian tertentu. Teknologi yang sangat membantu bagi wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau seperti kabel atau tower. Internet satelit ini memungkinkan koneksi global yang sejati kapan saja dan di mana saja selama ada cakupan langit. Nah, cara kerja internet satelit ini, proses komunikasi internet satelit ini cukup ada 4 langkah kerjanya. Yang pertama, pengiriman permintaan. Jika kita mengklik sebuah tautan di browser atau membuka aplikasi, data permintaan tersebut dikirim ke very small aperture terminal, yaitu antena parabola kecil yang terpasang di rumah atau di kantor. Yang kedua, naik ke satelit. Dari very small aperture terminal, sinyal naik ke satelit komunikasi yang mengorbit bumi. Biasanya satelit ini berada di orbit geosterior atau orbit rendah atau LEO. Nah, ketiga ada satelit terhubung ke pusat data. Satelit lalu meneruskan permintaan tersebut ke stasiun bumi atau pusat data yang terhubung langsung dengan internet global. Yang keempat, pengiriman balasan. Server internet proses permintaan
Lalu data yang dikirimkan kembali ke satelit diteruskan ke very small aperture terminal dan akhirnya sampai ke perangkat kita. Walau terdengar cepat, sebenarnya sinyal harus menempuh jarak puluhan ribuan kilometer bolak-balik yang bisa menyebabkan latensi atau keterlambatan yang dalam respon. Yang selanjutnya ada komponen sistem internet satelit. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen very small aperture terminal. Ini adalah salah satu antena parabola kecil yang dipasang di lokasi pengguna. Ukurannya sekitar 0,75 sampai 1,2 meter dan berfungsi dalam mengirim serta menerima sinyal dari satelit. Yang kedua ada modem satelit. Modem satelit ini yaitu menghubungkan very small aperture terminal ke komputer atau router. Fungsi utamanya yaitu salah satunya mengubah sinyal digital menjadi sinyal radio frequency dan sebaliknya. Yang ketiga ada satelit komunikasi, yaitu bertugas untuk memantulkan atau meneruskan sinyal dari dan ke bumi, bisa berupa tetap di satu titik di atas bumi, bisa juga lebih dekat ke bumi dan bergerak cepat. Nah, yang keempat ada stasiun bumi, tempat satelit terhubung dengan tempat satelit terhubung dengan internet global. Di sini sinyal akan dilanjutkan ke server-server utama dunia. Yang kelima ada jenis-jenis satelit dalam sistem internet, yaitu tergantung pada ketinggian dan orbitnya. Satelit yang digunakan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada satelit GEO, yaitu berada pada ketinggian 35.786 km dari permukaan bumi. Orbitnya sejajar dengan rotasi bumi sehingga tampak diam di langit. Cocok untuk cangkupan luas tapi memiliki latensi tinggi dari 600 sampai 800 ms. Yang kedua ada satelit MEO atau medium earth orbit. Itu berada pada ketinggian 2000 sampai 35.000 km. Latensinya lebih rendah dari GEO. Cakupannya lebih luas dibanding LEO. Contohnya pada satelit navigasi seperti GPS. Yang ketiga ada satelit LEO, berada pada ketinggian 500 sampai 2000 km. Latensinya rendah, sangat cocok untuk layanan internet cepat. Harus digunakan dalam konstelasi besar karena selalu bergerak. Contohnya pada proyek Starlink milik SpaceX. Yang keenam ada kelebihan internet satelit, yaitu kelebihan pertama, satu satelit bisa mencangkup area yang sangat luas. Artinya internet bisa diakses bahkan di tengah hutan, di pegunungan atau maupun di lautan. Yang kedua, sangat cocok untuk tempat yang belum terjangkau. Seperti jaringan kabel atau tower. Proses instalasinya juga cepat dan cukup relatif. Yang ketiga ada solusi untuk bencana, yaitu sebagai jaringan rusak karena bencana banjir atau gempa. Internet satelit bisa digunakan sebagai solusi darurat. Selanjutnya digunakan pada kapal laut, pesawat, dan kendaraan militer atau kendaraan ekspedisi yang terpindah-pindah lokasi. Pembahasan selanjutnya ada kekurangan internet atau satelit, yaitu karena sinyal harus pergi dan kembali dari luar angkasa. Waktu responnya bisa terlambat. Ini tidak cocok untuk aplikasi real time seperti gaming atau video call yang sensitif terhadap delay. Instalasi antena, modem, dan biaya masih relatif mahal, terutama untuk kalangan individu atau usaha kecilan. Selanjutnya, sinyal bisa terganggu oleh cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai karena gelombang radio bisa melemahkan saat melewati atmosfer yang basah. Selanjutnya, harus menghadap secara langsung ke arah satelit tanpa terhalang pohon, gedung tinggi, atau gunung. Jika ada halangan, sinyal bisa terputus.
beberapa contoh penerapan nyata internet satelit, yaitu pada Starlink, yaitu penawaran internet seperti berbasis LEO. Layanan pada internet ini telah tersedia di banyak negara, termasuk wilayah Indonesia, yaitu wilayah yang terpencil. Nah, selanjutnya ada beberapa sekolah dan puskesmas di daerah terpencil, yaitu ada yang tidak menggunakan listrik. Jadi sinyal yang ada pada daerah tersebut menggunakan internet satelit agar bisa terkoneksi dengan dunia luar. Selanjutnya, industri penerbangan dan pelayaran internasional menggunakan koneksi satelit agar penumpang tetap bisa online di kendaraan kapal laut maupun pesawat. Selanjutnya, di masa pandemi, internet satelit ini digunakan untuk pembelajaran jarak jauh dan konsultasi medis online di daerah tanpa jaringan darat. Nah, jadi jaringan internet satelit ini yaitu teknologi penyambung dunia yang benar-benar revolusioner, meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti latensinya tinggi dan biayanya yang cukup mahal. Teknologi ini bisa membuka peluang besar bagi akses internet global, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan daerah yang jaringannya sulit untuk terjangkau. Seiring perkembangan teknologi, satelit ini seperti Starlink ini juga cukup murah dan lebih stabil. Pembahasan selanjutnya ada tentang jaringan seluler. Sebelumnya, jaringan seluler ini tidak ada jika tidak ada telepon genggam, tidak ada SMS, tidak ada internet di HP, kita tidak bisa mengupdate status, video call keluarga, atau mendengarkan lagu di Spotify. Nah, jadi semua akan terasa terlambat dan terbatas. Nah, semua kenyamanan komunikasi saat ini bisa kita nikmati menggunakan jaringan seluler. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sekarang. Nah, jaringan seluler ini yaitu jaringan komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti HP atau tablet untuk terhubung langsung ke jaringan telekomunikasi, yaitu langsung menggunakan sinyal radio. Nah, jadi itu disebut dengan seluler. Sekecil apapun wilayahnya, maka memiliki pemancar atau menara sinyal tersendiri yang disebut dengan BTS. Cara penggunaan di dalam jaringan seluler ini, pengguna dapat terhubung langsung meskipun sedang berpindah-pindah lokasi, karena perangkat secara otomatis berpindah dari satu sel ke sel lain tanpa memutuskan koneksinya. Nah, cara kerja jaringan seluler ini, yang pertama, saat kita melakukan panggilan atau membuka internet, sinyal dari perangkat kita dikirim ke menara BTS terdekat. Selanjutnya, dari menara BTS, sinyal diteruskan ke pusat pengendali jaringan yang bertugas untuk mengatur dan mengarahkan sinyal ke tujuan, misalnya ke HP teman kita atau server internet lainnya. Selanjutnya, jika kita berpindah lokasi, jaringan akan memindahkan koneksi internet lama kita ke koneksi yang baru secara otomatis, yaitu disebut dengan handover. Yang selanjutnya, proses yang terjadi sangat cepat dalam hitungan milidetik, sehingga kita bisa berpindah tempat tanpa memutuskan sambungan. Evolusi, selanjutnya ada pembahasan evolusi teknologi jaringan, yaitu 1G, yaitu analog pada tahun 1980-an itu hanya mendukung suara kualitas buruk
dan mudah terganggu. Tidak ada enkripsi data sehingga tidak aman. Yang kedua ada 2G, yaitu pada tahun 1990-an, itu mulai mendukung SMS dan panggilan suara lebih jernih. Teknologi GSM-nya lebih diperkenalkan. Yang ketiga ada 3G, yaitu pada tahun 2000-an, yaitu akses internetnya mulai tersedia di HP, bisa mendukung untuk video call, browsing, dan melakukan emailan. Yang keempat ada 4G, yaitu pada tahun 2010-an. Itu kecepatannya tinggi, bisa untuk digunakan untuk streaming video, game online, dan aplikasi lainnya. Yang terakhir ada 5G, yaitu untuk masa depan tahun 2020-an, yaitu kecepatannya lebih tinggi hingga 10 Gbps, itu latensinya sangat rendah, hampir nol. Itu untuk bisa digunakan untuk mobil otonom dan teknologi pintar lainnya. Pembahasan selanjutnya ada komponen utama dalam jaringan seluler. Misalnya pada HP, modem atau tablet digunakan untuk berkomunikasi, kartu kecil yang menyimpan identitas pengguna dan memberikan akses ke jaringan operator. Yang ketiga, menara pemancar sinyal yang menerima dan mengirimkan sinyal dari perangkat pengguna. Selanjutnya, mengatur beberapa BTS sekaligus, mengatur alokasi frekuensi dan handover dan BTS. Selanjutnya, pusat pengendalian panggilan dan komunikasi penghubung jaringan seluler ke jaringan publish atau internet. Untuk koneksi internet, data akan melewati gateway yang menghubungkan ke backbone internet. Setiap generasi jaringan bekerja pada frekuensi tertentu. Frekuensi ini diatur oleh pemerintah agar tidak terjadi gangguan. Misalnya pada 2G yaitu 900 MHz dan 1500 MHz. Selanjutnya ada 3G yaitu 2100 MHz. Yang selanjutnya ada 4G itu 1500 MHz dan 2300 MHz sampai 2600 MHz. Yang selanjutnya ada 5G yaitu 3, GHz hingga di atas 26 MW. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat pula datanya terkirim, tapi jangkauan sinyalnya jadi lebih pendek. Manfaat jaringan seluler ini yaitu kita bisa terhubung langsung ke internet atau menelpon dimanapun, di jalan atau di kantor atau di gunung atau dimanapun, tapi masih tetap terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya telepon, bisa teleponan, bisa SMS, bisa video call, bisa dilakukan secara instan. Selanjutnya UMKM, e-commerce, transportasi online, dan sektor digital semua bergantung pada jaringan seluler. Selanjutnya masyarakat bisa belajar, bekerja, bahkan berdagang hanya lewat HP. Saat terjadi bencana, jaringan seluler bisa menjadi salah satu sarana komunikasi. Nah, selanjutnya ada tantangan permasalahan jaringan seluler. Di daerah terpencil, sinyal seringkali tidak tersedia karena keterbatasan infrastrukturnya. Saat banyak pengguna menggunakan internet bersamaan, seperti malam hari, jaringan bisa melambat. Selanjutnya, bisa terpengaruh pada cuaca buruk, gedung tinggi, dan pohon lebat. Itu bisa membuat sinyal jadi terhambat. Selanjutnya, membangun tower BTS dan menyambungkan ke jaringan global memerlukan investasi yang sangat besar. Nah, jadi kesimpulannya, jaringan seluler ini bukan hanya tentang sinyal di HP, jadi
Ia adalah sistem kompleks yang memungkinkan dunia saling terhubung kapan saja dan di mana saja, mulai dari komunikasi pribadi, pendidikan, transformasi, sampai ke ekonomi digital, semuanya bertumpu pada teknologi jaringan seluler. Dengan memahami cara kerja dan komponennya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan turut mendukung pemerataan akses komunikasi untuk semua. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang jaringan ad hoc, yaitu jaringan nirkabel yang berbentuk secara langsung antar perangkat yang bisa disebut dengan node tanpa memerlukan infrastruktur jaringan tetap. Tidak ada router, tidak ada server, dan tidak ada switch, dan tidak ada access point yang bisa mengatur lalu lintas data. Setiap perangkat dalam jaringan ini berfungsi sebagai pengirim, penerima, sekaligus perantara data. Nah, karakteristik pada jaringan ini yaitu yang pertama, jaringan ini tidak membutuhkan peralatan jaringan pusat seperti ada router, switch. Nah, semua perangkat berkomunikasi secara langsung. Nah, selanjutnya, karena tidak ada titik pusat, semua keputusan seperti routing, pengaturan IP, hingga kontrol lalu lintas ditentukan oleh kolektif dari perangkat-perangkat dalam jaringan. Topologi jaringan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Perangkat dapat masuk dan keluar dari jaringan kapan saja dan di mana saja. Jika dua perangkat terlalu jauh untuk saling berkomunikasi langsung, data dapat dikirim melalui satu atau lebih perangkat lain sebagai jembatannya. Nah, walaupun bisa diperluas, jaringan ini tidak dirancang untuk skala besar karena semakin banyak perangkat semakin kompleks juga pengelolaannya. Jenis-jenis jaringan ad hoc ini yaitu ada manet. Manet ini yaitu bentuk paling umum dari jaringan ad hoc, di mana perangkat-perangkat mobile seperti laptop, HP, tablet, bahkan robot membentuk jaringan sementara saat berada dalam jangkauan satu sama lain. Yang kedua, ada VANET, yaitu jaringan dibentuk antara kendaraan saling terhubung seperti mobil, bus, truk. Tujuan jaring ini berbagai informasi lalu lintas, kecelakaan, atau navigasi real time. Teknologi ini menjadi bagian penting dari sistem kendaraan cerdas. Selanjutnya, ada wireless sensor network, yaitu seperti suhu, kelembapan, gerakan, atau tekanan udara. Selanjutnya ada SPAN, yaitu jaringan ini lebih cocok saat mengirim file melalui Bluetooth atau Wi-Fi direct. Cocok untuk transfer data cepat dalam ruangan terbatas. Cara kerja jaringan ini yaitu saat salah satu perangkat ingin mengirim data, ia akan memeriksa perangkat di mana saja yang berada dalam jangkauan. Jika perangkat tujuan dalam jangkauan data dikirim langsung, jika tidak, maka perangkat lain yang lebih dekat dan bertindak sebagai relaynya untuk meneruskan data sampai ke tujuan. Nah, jadi jaringan ini adalah salah satu inovasi paling penting dalam dunia komunikasi digital. Dengan kemampuan untuk berbentuk jaringan tanpa infrastruktur tetap, jaringan ini membuka kemungkinan besar untuk digunakan dalam berbagai kondisi, mulai dari darurat, pendidikan, militer, hingga masa depan teknologi cerdas. Meskipun masih memiliki tantangan seperti kestabilan dan keamanan, kelebihan jaring ini dalam fleksibilitas